Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita telah ada di hari yang baru, hari ini 15 Desember tahun 2021. Dan hari ini saya secara pribadi sebagai seorang ayah sangat bergembira, sangat bersuka cita oleh karena anak kedua kami, yaitu Esterly Iriani Bawengan, yang pada hari ini telah Tuhan tambahkan usia menjadi 4 tahun. Kenapa namanya Iriani? Oleh karena anak ini lahir di tanah Papua dan kita mengambil nama Irian untuk meletakkan pada nama keduanya agar menjadi satu kenangan bagi dia. Jadi sekali lagi, kiranya saudara tolong doakan agar anak kami dalam pertumbuhannya sehat, dapat menjadi anak Tuhan yang setia. Baik, pada pagi hari ini kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan dan renungan pagi kita 15 Desember 2021 dengan judul Dia mengundang kita ke perjamuan kawin. Dia mengundang kita ke perjamuan kawin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru dan untuk waktu yang indah belajar firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua di hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul Dia mengundang kita ke perjamuan kawin. Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Sekali lagi, Wahyu 19 ayat 9, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tuhan Yesus sedang mengadakan percobaan pada pikiran manusia dengan menyatakan kemurahan dan anugerahnya yang berkelimpahan. Allah sedang mengadakan perubahan-perubahan yang begitu ajaib, sehingga setan dengan segala kemenangannya yang angkuh, dengan segala persekutuan, kejahatannya bersatu melawan Allah, dan hukum-hukum pemerintahannya berdiri memandang pikiran manusia itu sebagai benteng yang tidak dapat ditembus oleh cara pikir sesat dan delusi milik setan. Bagi setan, manusia itu adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Malaikat-malaikat Allah, serafim dan kerubim, kuasa-kuasa yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan perwakilan-perwakilan manusia, memandang dengan keheranan dan sukacita bahwa manusia yang berdosa itu, yang sebelumnya adalah anak-anak murka, oleh pengajaran Kristus memperkembang karakter yang sesuai dengan ilahi untuk menjadi putra-putri Allah yang memerankan hal penting dalam pekerjaan dan sukacita surga. Kepada gerejanya, Kristus telah memberikan perlengkapan yang cukup agar dia boleh menerima hasil kemuliaan yang besar dari mereka yang ditebusnya, miliknya yang telah dibayar. Gereja sedang dikaruniai dengan kebenaran Kristus. Itulah tempat perbendaharanya, di mana kekayaan, kemurahannya, kasihnya, anugerahnya harus terlihat penuh dan sempurna. Pernyataan dalam doa pengantarannya bahwa kasih Bapa sama besarnya kepada kita seperti kepada dirinya, anak yang tunggal itu, dan bahwa kita akan beserta dengan dia di mana dia berada, selamanya satu dengan Kristus dan Bapa, adalah suatu keheranan bagi warga surga, dan itulah kesukaan besar mereka. Karunia Roh Sucinya kaya, penuh, dan berkelimpahan haruslah menjadi bagian gerejanya, bagaikan suatu tembok api yang mengelilingi, dan kuasa neraka tidak akan berkuasa mengalahkannya. Dalam kesucian mereka yang tidak bernoda dan kesempurnaan yang tidak bercela, Kristus memandang atas umatnya sebagai upah segala penderitaannya, penghinaannya, dan kasihnya, serta tambahan kemuliaannya. Kristus pusat utama dari mana memancar segala kemuliaan. Berbahagialah mereka yang diundang
ke perjamuan kawin anak domba. Jadi saudara, kemenangan akan kita peroleh jika kita tetap setia kepada Tuhan. Dan saudara, kita akan hadir di perjamuan kawin, perjamuan nikah. Siapa yang menikah? Yang menikah adalah Yesus, anak domba Allah, dan pengantin perempuannya siapa? Pengantin perempuannya adalah jemaat. Pengantin perempuannya adalah kita. Mengapa? Yesus mati untuk kita. Oleh karena dia ingin mengambil kembali hak miliknya. Ia ingin mengambil kembali hak miliknya yang pernah dia ciptakan di atas dunia ini, yang telah direbut oleh setan ketika menggoda Hawa, menggoda Adam jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus mati untuk mengambil kembali miliknya, dan dia undang ke pesta perjamuan kawin. Saudara, ini adalah merupakan sukacita, berita sukacita kepada kita. Tetapi sebagai ajakan kepada kita hari ini, apakah kita mau tetap setia kepadanya sebagai seorang istri? Apakah kita mau tetap setia kepada suami? Apakah kita mau tetap setia kepada Yesus Kristus? Dan dia adalah sebagai sumber kebenaran kita. Apakah kita mau tetap setia kepadanya? Kita bisa bicara tentang ini dan itu. Kita juga bisa berandai-andai. Kita juga bisa membayangkan surga. Tapi sangatlah rugi kalau kita yang membayangkan surga, kita tidak berada di sana. Hari ini panggilan kepada kita, semua pekabaran firman Tuhan kita sudah pelajari setiap waktu. Mari kita hidupkan itu, agar waktu Yesus datang kita ada dalam kerajaannya. Kita akan hadir di pesta yang begitu besar, di mana semua orang yang telah ditebus olehnya, yang telah hidup setia kepadanya, akan menjadi pengantin perempuan. Dan akan ada di pesta jamuan pernikahan yang begitu indah, begitu luar biasa, yaitu pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati pekabaran hari ini, jadi berkat bagi kita semua. Saudaraku, mari kita akan tutup, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu selalu meliputi kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar hari demi hari akan menjadi bagian kami. Hari ini hamba doakan khusus untuk anak hamba-Mu, Esterly Iriani Bawengan, yang berhari ulang tahun yang keempat. Tuhan sudah pelihara dia 4 tahun, Tuhan pula akan pelihara dia di hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk mamanya yang telah melahirkan dia, dan terima kasih tangan ajaib Tuhan Yesus telah membimbing, melindungi dia hingga pada saat ini. Hamba juga berdoa bagi usulan doa dari Kevin Stepanus atas hari ulang tahunnya yang ke-29. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, berikan kedewasaan, bukan hanya fisik tetapi juga rohani, dan takut akan Tuhan. Tuhan pelihara selalu saudara Kevin Stepanus ini, agar berkat-berkat Allah mengalir dalam hidupnya di usia yang ke-29 ini. Mungkin ada yang ulang tahun juga hari ini. Itulah sebabnya hamba berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Hamba doakan juga kehidupan kami hari ini terpelihara atas setiap rencana Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu hari ini. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Selamat hari ulang tahun untuk Esterly, untuk Bapak Kevin juga. Tuhan memberkati, adalah doa kita hari ini. Sampai jumpa besok. Shalom.